Kalau saat ini kamu sedang gawe pinjol, stop ya. Jangan bayar dulu pinjol ini. Kenapa? Karena pinjol-pinjol ini sekarang sudah dicabut izinnya oleh pihak OJK loh. Lah, emang kenapa, Bang? Apa urusannya jika pinjol tersebut dicabut izinnya oleh pihak OJK? Kenapa kita tidak boleh membayar pinjol tersebut? Kamu bisa baca sendiri lah. Pihak pemerintah saja bilang di websitenya kan, kalau pinjol ilegal nggak usah dibayar. Jadi arti dicabut oleh pihak OJK, lebih tepatnya mereka dicabut izin usahanya. Lebih tepatnya mereka sudah tidak menjadi legal lagi, tapi mereka sudah menjadi pinjol ilegal. Namun jangan salah, biasanya pinjol kalau sudah menjadi pinjol ilegal itu jauh lebih parah loh. Jadi usahakan kamu simak video ini sampai akhir, karena di akhir video saya akan kasih solusinya. Cuman sebelum pembahasannya, buat kamu yang bergabung ke grup WA Kang Galbay, untuk linknya ada di deskripsi video ini, kamu bisa langsung klik saja. Grup WA Kang Galbay itu gratis, tidak ada biaya apapun. Nah, kita kembali lagi ke topik pembahasan mengenai 4 pinjol legal yang dicabut izinnya oleh pihak OJK. Lebih tepatnya, izin usaha 4 pinjol legal ini sudah dicabut oleh pihak OJK. Dan perlu diingat juga ya, pinjol-pinjol ini ya bisa dibilang pinjol yang sudah besar ataupun pinjol yang sudah tersohor. Pastilah kamu tahu. Ya kalau bisa, di 4 pinjol yang dicabut ini ada salah satunya pinjol kamu. Oke, untuk yang pertama ya, di sini yaitu ada pinjol Danapala. Nah, Danapala ini sebelumnya dikenal sebagai aplikasi pinjaman online yang menyasar kebutuhan masyarakat dengan proses cepat. Namun setelah diaudit, perusahaan ini tidak lagi memenuhi syarat keberlangsungan usahanya. Akhirnya izinnya resmi dicabut oleh pihak OJK. Yang pertama yaitu pinjol Danapala. Tahun 2023-2024 Danapala itu masih menjadi pinjol legal ya. Nah, sekarang mereka sudah menjadi pinjol ilegal karena dicabut izinnya oleh pihak OJK. Untuk yang kedua di sini ada pinjol atau finansial Jembatan Emas. Nah, Jembatan Emas ini adalah aplikasi pernah mengklaim bisa membantu pendanaan untuk berbagai kebutuhan, baik individu maupun UMKM. Namun kinerja keuangannya tidak sehat dan pengelolaan bisnisnya dianggap tidak sesuai dengan aturan OJK. Akhirnya pinjol Jembatan Emas ini itu sudah dicabut izinnya oleh pihak OJK. Seperti yang kita tahu ya, di tahun 2025 kalau nggak salah saya pernah share Jembatan Emas ya, di mana mereka itu mengalami tingkat galbay tinggi. Lebih tepatnya banyak yang galbay di pinjol Jembatan Emas ini. Kan kalau tingkat galbay tinggi itu ada dua kemungkinan nantinya loh. Mereka itu yang pertama bisa dicabut izinnya oleh pihak OJK karena tidak memenuhi syarat. Yang kedua, mereka bangkrut ataupun gulung tikar. Tapi Jembatan Emas ini dicabut izinnya oleh pihak OJK. Untuk yang ketiga yaitu ada pinjol atau finansial Tanipun. Nah, Tanipun ini cukup populer karena fokus pada pendanaan di sektor pertanian. Sayangnya banyak laporan dari pengguna soal kredit macet hingga gagal bayar. OJK menilai resiko terlalu besar sehingga izinnya pun ditarik ataupun dicabut. Nah, ini juga sama kan Tanipun karena banyak yang galbay sehingga dicabut izinnya oleh pihak OJK. Untuk yang terakhir yaitu ada pinjol atau finansial Investri ya. Nah, Investri termasuk nama besar dalam dunia fintech lending. Namun belakangan muncul banyak masalah, mulai dari tingginya tingkat gagal bayar hingga ketidakmampuan memenuhi kewajiban kepada lender pemberi pinjaman. Akhirnya OJK mencabut izinnya. Nah, jadi itulah 4 pinjol legal yang dicabut izinnya oleh pihak OJK. Kebanyakan sih gara-gara tingkat galbay tinggi ya. Tapi tenang dulu, kamu jangan senang, kamu jangan gembira loh. Misalnya 4 pinjol legal ini sudah tidak wajib lagi dibayar. Ingat, yang namanya utang piutang itu wajib dibayar dan perlu kamu catat. Pinjol kalau sudah menjadi pinjol ilegal itu nerornya jauh lebih parah loh. Jadi kamu harus mengganti kartu HP, mengganti WA, mengganti email, dan menghapus aplikasinya. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk memutus teror mereka. Dan yang kedua, menghapus aplikasinya tujuannya untuk memutus akses mereka supaya mereka tidak ada akses ke galeri kita, ke kontak-kontak kita, supaya mereka tidak bisa menghubungi kontak-kontak kita, tidak bisa meneror kontak-kontak kita. Jadi kamu hapus aplikasinya dan jangan lupa ganti kartu HP, ganti WA. Nah, buat kamu yang ingin request tentang video selanjutnya, tulis aja di kolom komentar, insya Allah saya akan bahas. Oke, saya akan Galbay. Sampai jumpa di video berikutnya.